Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami bermaksud untuk mempresentasikan hasil kerja dari tugas ke-9 mata kuliah Operation Research. Dan perkenalkan, kami di sini kelompok 1, di mana ada saya sendiri, Rika Amalia, ada Rika Awalia Wulandari, ada Haris dan Nisa, Anjar Nurjaman, Asep Abidin, Muhammad Rizky Abdul Aziz, Mutiara Farhani, dan Resti Gustian. Dan tugas ini membahas tentang metode transportasi, tentang PAM, dan juga MODI. Untuk itu langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang PAM. Nah, di sini diketahui ada soal yang akan kita kerjakan menggunakan metode PAM dan juga MODI, di mana diketahui bahwa soalnya perusahaan minyak ingin mendistribusikan produk terbarunya ke 3 agen yang menjadi pelanggan perusahaan tersebut dan ingin mendistribusikan ke beberapa kota Indonesia. Dengan biaya antar kepada para agen dihitung dengan jarak tempat agen tersebut setiap per liter kemasan minyak. Dan berikut ini merupakan biaya pengiriman produk tersebut dalam bentuk rupiah. Ini merupakan angka-angka yang kita asumsikan sebagai tabel dari transportasi yang nantinya akan kita kalkulasikan. Next. Nah, yang pertama itu adalah tabel FAM 1, di mana langkah awal untuk menentukan selisih dari dua biaya terkecil. Di sini diketahui bahwa kita asumsikan tujuan itu dengan notasinya 1, 2, dan 3, sedangkan sumbernya itu dinotasikan A, B, dan juga C. Nah, di sini kita ketahui angka-angkanya seperti yang terlihat pada slide 4 tadi. Nah, langsung saja kita ke pembahasan mengenai selisih. Nah, dalam mencari selisih ini kita ada dua selisih, yaitu selisih baris dan juga selisih kolom. Yang pertama kita cari dulu selisih baris. Nah, yang pertama selisih baris. Kita lihat dulu dua biaya terkecilnya. Nah, di baris pertama, biaya terkecilnya itu adalah 6 dan juga 8. Nah, maka dari itu dapat diketahui selisihnya adalah 2, hasil dari 8 dikurangi 6. Begitupun dengan baris selanjutnya. Kemudian, yang selanjutnya adalah menghitung kolom. Menghitung kolom ini yaitu ke bawah, kalau tadi yang ke pinggir, sekarang yang ke bawah. Nah, sama caranya itu mencari angka yang terkecilnya, 2 angka terkecil. Nah, yang pertama kita lihat di A, yaitu angka terkecilnya 8 dan 6. Artinya 8 dikurangi 6, selisihnya adalah 2. Dan begitu pun pada kolom B dan juga C. Sama halnya dicari dengan biaya yang terkecil. Nah, setelah itu, setelah selisih dari baris dan kolom dicari, selanjutnya dari keseluruhan selisih kolom dan baris, tentukan atau lihatlah angka mana yang selisihnya paling besar. Dan di sini angka yang paling besar itu terdapat pada B, yaitu sebesar 8. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Rika Awalia untuk melanjutkan pembahasan. Baik, terima kasih kepada Rika Amalia yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu melakukan langkah kedua dalam menentukan selisih yang masih tersisa. Nah, sama dengan cara yang sebelumnya, di mana kita harus mencari dulu dua nilai atau biaya terkecil, kemudian dikurang. Nah, setelah itu kita menyelisihkan terlebih dahulu per baris ataupun per kolom. Nah, setelah semuanya terhitung dan diketahui, kemudian kita mencari nilai selisih yang paling besar. Nah, di sini nilai selisih yang paling besar adalah 12 pada kolom A. Nah, kemudian kita mencari biaya terkecil di kolom A itu berapa? Nah, di kolom A ternyata biaya terkecilnya adalah 6. Jadi, kemudian si kebutuhan ini kita alokasikan ke kolom A dengan biaya terkecil 6 sebesar 4.000. Nah, kan di sini yang terpakai itu 4.000 ya, sedangkan di total yang bagian tujuan itu ada 5.000. Berarti kita masih tersisa 1.000 ya. Nah, sisa 1.000 itu akan dialokasikan ke
bagian atau sisa-sisa yang belum terisi. Nah, bagian tersebut entah pada kolom berapa, itu akan dibahas di cara atau langkah selanjutnya yang akan dijelaskan oleh kepadanya. Saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung selisih juga, selisih yang belum, yang masih tersisa maksudnya. Nah, untuk yang pertama yaitu yang belum dihitung ya, yang belum terhitung yaitu kolom C dan sumber ke-1 dan sumber ke-3. Nah, untuk kolom C itu solusinya menjadi 8 dan sumber ke-1 kolom C solusinya menjadi 8, sumber ke-3 kolom C sumbernya menjadi 17. Dan untuk baris A dan B sudah tidak ada solusinya karena sudah terpakai. Dan untuk kolom C menjadi solusinya 8. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah dipaparkan di tabel FAM yang ketiga. Untuk tabel FAM yang keempat ini, karena terdapat selisih di baris ke-1, yaitu kolom C, di baris ke-1 ini masih idle, maka kita akan memasukkannya ke kolom yang C sebesar 1000. Kemudian untuk barisan ketiga, karena sudah tidak ada lagi, maka kita akan langsung saja alokasikan ke kolom yang C sebesar-besarnya, yaitu 1000. Maka kebutuhan pun menjadi terpenuhi. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Restu. Nah, kemudian setelah itu kita akan menghitung biaya transportasi yang didapatkan dengan cara menggunakan metode FAM. Yang pertama, 4.000 dikali 6, ditambah 1.000 dikali 8, kemudian ditambah 6.000 dikali 5, ditambah 1.000 dikali 17, yang hasilnya menjadi 24, ditambah 8.000, ditambah 30.000, ditambah 17.000, yang kemudian hasilnya menjadi 79.000. Untuk metode MODI, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, rekan-rekan semuanya, tadi kita sudah membahas tentang FAM. Selanjutnya kita akan ke metode yang MODI. Nah, langsung saja untuk yang metode MODI, saya persilahkan kepada presentator pertama, yaitu Restu Gustian. Silakan, Restu. Terima kasih atas waktunya. Setelah kita menghitung hasil perjumlahan tadi, tahap selanjutnya yaitu melakukan tujuan pemasaran. Nah, di sini pabrik 1, pabrik 2-nya sudah habis ya, jadi ditulis aja ininya. Produk tadinya 200 hasil dari tabel sebelumnya. Nah, di kota B ini ada pabrik 1 masih ada 25 dan di sini di pabrik 3 ada 75, selisihnya jadinya adalah 100 tambah. Nah, di kota C itu ada di pabrik 1 ada 125 dan di pabrik 2 ada 175. Maka hasilnya adalah 300. Nah, di sini kita hitung kapasitas supply-nya. Di pabrik 1 ada di kota B dan kota C 25 tambah 125 jadi 150, begitu dan seterusnya. Selanjutnya
proses pengisian nilai indeks ada pada masing-masing baris dan kolom. Pengisian nilai indeks pertama kali dilakukan pada baris pertama, dalam hal ini baris pabrik 1 dengan nilai 0. Nilai indeks di kota B dengan bantuan pabrik 1 yang bernilai indeks 0. Jadi caranya adalah R1 ditambah K2 sama dengan C 1,2. Kemudian 0 tambah K2 sama dengan 8. K2 sama dengan 8. K2 sama dengan 8. Jadi di sini nilai indeksnya adalah, nilai indeks kota B adalah 0. 3. Nilai indeks pabrik 3 dengan bantuan kota B yang nilai indeks 8. R3 tambah K2 sama dengan C 3,2. R3 tambah 8 sama dengan 5. R3 sama dengan 5. R2 sama dengan min 3. Nilai indeks, jadi nilai indeks pabrik 2 adalah negatif 8. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, kepada moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan lanjutan yang tadi, yang barusan teman saya jelaskan. Yang keempat, nilai indeks kota A dengan bantuan pabrik 3 yang bernilai indeks min 3 adalah R3 tambah K1 sama dengan C 3,1. Kemudian min 3 dalam kurung min 3 tambah 8 sama dengan 4. R3 tambah R3 sama dengan 4. Kemudian min 3 dipindahkan. Jadi 4 kurang min 3 sama dengan 7. 7 adalah hasil untuk nilai indeks pabrik 2. Kemudian yang kelima, nilai indeks kota C dengan bantuan pabrik 1 yang bernilai indeks 0 adalah R1 tambah K3 sama dengan C 1,3. 1 tambah K3 sama dengan 10. K3 sama dengan 10 kurang 0 sama dengan K3 sama dengan 10. Nilai untuk indeks kota C adalah 10. Kemudian nilai indeks pabrik 2 dengan bantuan kota C yang bernilai indeks 10. R2 tambah K3 sama dengan C 2,3. R2 tambah 10 sama dengan 11. R3 sama dengan 11 kurang 10. K3 sama dengan 1. Nilai untuk nilai indeks pabrik 2. Nah, kemudian lanjutan sel-sel yang kosong. Pabrik 1 sampai dengan kota A yaitu 6 kurang 0 kurang 7 sama dengan negatif 1 dan hasilnya masih negatif. Pabrik 2 sampai dengan kota A sama dengan 7 kurang 1 kurang 7 sama dengan min 1. Hasilnya masih negatif. Pabrik 2 sampai dengan kota B itu 11 kurang 1 kurang 8 sama dengan 2. Dan ini sudah hasil positif. Pabrik 3 sampai kota C sama dengan 12 kurang dalam kurung min 3 kurang 10 sama dengan 5 dan ini positif. Sekian, saya persilakan untuk kepada teman saya untuk melanjutkan. Ya, terima kasih atas tempat dan waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Jadi dari teman saya yang tadi terlihat pabrik 2 sampai kota B bernilai negatif terbesar, maka dilakukan pergeseran sebagai berikut. X ditambah 25 menjadi 25, 25 dikurangi 25 menjadi X, 200 dikurangi 25 menjadi 175, 75 ditambah 25 menjadi 100. Next. Proses pengisian nilai indeks pada masing-masing baris dan kolom.
pengisian nilai indeks pertama kali dilakukan pada baris pertama, dalam hal ini baris pabrik 1 dengan nilai 0. Yang kedua, nilai indeks kota A dengan bantuan pabrik 1 yang bernilai indeks 0. R1 ditambah K1 sama dengan C1,1. R1-nya sama dengan 0. 0 ditambah K1 sama dengan 6. K1 sama dengan 6 dikurangi 0, hasilnya 6. Yang ketiga, nilai indeks pabrik 3 dengan bantuan kota A yang bernilai indeks 6. R3 ditambah K1 sama dengan C3,1. R3 ditambah 6 sama dengan 4. R3 sama dengan 4 dikurangi 6, hasilnya min 2. Itulah nilai indeks pabrik 3. Itulah yang saya bisa jelaskan. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu proses pengisian nilai. Baik, Saudara untuk waktunya terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan keterangan daripada Asep. Yang keempat yaitu nilai indeks kota B dengan bantuan pabrik 3 itu bernilai min 2. Dari mana itu hasilnya? Itu ketika R3 ditambah K2 sama dengan C3,2, terus min 2 ditambah K2 sama dengan 5, terus K2 sama dengan 5 dikurangi min 2 sama dengan 7 nilai indeksnya. Yang kelima itu nilai indeks kota C dengan bantuan pabrik 1 yang bernilai indeks 0. Itu ketika R3 ditambah K1 sama dengan C3,1, min 2 ditambah K1 sama dengan 10, dan K1 10 itu dikurangi 0 itu 10 hasilnya. Yang keenam itu nilai indeks pabrik 2 dengan bantuan kota C yang bernilai indeks 10. Indeksnya 10 itu ketika R2 tambah K3 sama dengan C2,3, R2 tambah 20 sama dengan 11, R3 sama dengan 11 dikurangi 10, hasilnya 1. Sekian dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya Rika Awalia. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu untuk mengisi sel-sel yang kosong adalah sebagai berikut. Next, Restu, tolong. Nah, untuk pabrik 1 ke kota B yaitu sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 7 sama dengan 1. Dan hasilnya sudah menjadi positif ya, kan sebelumnya itu negatif. Nah, kemudian pabrik 2 ke kota A sama dengan 7 dikurang 1 dikurang 6 sama dengan 0. Dan ini juga hasilnya sudah positif ya. Kemudian pabrik 2 ke kota B, di mana 11 dikurang 1 dikurang 7 sama dengan 3. Dan yang terakhir, pabrik B ke kota C, di mana 12 dikurang negatif 2, di mana negatif dikali negatif sama dengan positif, jadi ditambah 12 ditambah 2 dikurang 10 sama dengan 4. Maka dari itu, kesimpulannya, karena dari hasil perhitungan tidak ditemukan kembali nilai negatif atau penghematan biaya, maka proses eksekusi telah selesai. Nah, alokasi produk dari pabrik ke daerah pemasaran menurut metode biaya terendah atau least cost yang diuji dengan metode MODI dan biaya transportasi adalah sebagai berikut. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Kepada Haris, saya persilahkan. Nah, ya baik. Kesimpulan dari metode MODI ini yaitu karena dari hasil perhitungan tidak ditemukan nilai negatif atau penghematan biaya, maka proses eksekusi telah selesai. Alokasi produk dan pabrik ke daerah pemasaran menurut metode biaya terendah yang diuji dengan metode MODI dan biaya transportasinya adalah
dari pabrik 1 ke kota A berjumlah 25 dengan biaya per unit dan dengan biaya transportasi 150. Kemudian dari pabrik 1 ke kota C dengan jumlah 125 dengan biaya per unit 10 dan biaya transportasi sebesar 1.250. Kemudian dari pabrik 2 ke kota C dengan jumlah 175 dengan biaya per unit 11 dan biaya transportasi 1.925. Kemudian dari pabrik 3 ke kota A dengan jumlah 175 dan biaya per unit 4 dengan biaya transportasi 700. Kemudian yang terakhir dari pabrik 3 ke kota B dengan jumlah 100 dan biaya per unit 5 dan biaya transportasinya 500. Maka total biayanya adalah 4.525. Sekian, terima kasih. Baik, semua pembahasan sudah disampaikan dari mulai menggunakan metode FAM dan juga MODI. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kedua metode ini memang diperlukan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di metode MODI ini sebenarnya di biaya keseluruhan itu tinggal mengalihkan antara jumlah unitnya dengan biaya per unitnya dengan menghasilkan hasil keseluruhan seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya yaitu 4.525. Nah, untuk itu karena sudah tidak ada pembahasan lagi, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.